malam, Bapak Jan. Oke. Untuk pemirsa yang belum kenal Dr. Ikrar adalah dokter dari University of California di Irvine, USA. Dan sementara ini dia dalam bidang riset neurology dan apalagi Dr. Ikrar? Ya, neurology. Neurology, terutama Neuroscience. Oke. Neuroscience. Neuroscience, oke. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang puasa, ya. Silakan Dr. Ikrar. Baik. Saya akan share my screen. Ya. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah bulan Ramadan ya. Jadi tema kita cukup berhubungan dengan puasa dan kesehatan pencernaan. Beberapa saat yang lalu saya sempat jelaskan puasa dan kesehatan otak. Kali ini saya akan mengantarkan hadirin sekalian untuk melihat hubungan puasa dan kesehatan pencernaan. Tentunya kesehatan pencernaan itu kan sangat berhubungan langsung, karena pada saat orang puasa kan lapar, bagaimana kalau kondisinya kalau orang lagi sakit mah, apa bisa berpuasa dan seterusnya. Jadi tema kita pada malam hari ini waktu California dan tentu saja siang hari waktu Indonesia adalah puasa dan kesehatan pencernaan. Nah, puasa dan kesehatan pencernaan itu kita ambil tema ini dengan harapan memberikan penjelasan kepada khususnya bagi masyarakat yang lagi menjalankan ibadah puasa, bahwa ada trik-trik khusus, ada manifestasi khusus, ada hal-hal penting yang berhubungan dengan pencernaan yang perlu dilakukan pada saat orang berpuasa. Nah, puasa dan kesehatan pencernaan ini itu bisa terkait dengan banyak faktor, tapi tentunya puasa bisa membuat pencernaan semakin sehat kalau diikuti tata cara yang tepat. Tapi kalau tidak tepat tentunya kan juga mempunyai dampak yang kurang tepat pada pencernaan. Baik, saya akan lanjutkan pada slide berikutnya. Jadi pada bulan puasa atau bulan Ramadan ini bagi kaum muslimin, secara hakikat bukan hanya menahan haus dan lapar mulai dari terbitnya fajar di pagi hari hingga terbenamnya matahari. Apalagi bagi masyarakat muslim yang lagi melakukan puasa di negara-negara Eropa dan Utara ya, misalnya di Amerika cukup panjang. Kalau di Indonesia itu kan rata-rata hanya sekitar 12 jam fase bertahannya. Tapi kalau di Amerika ini bisa sampai 18 jam. Bahkan di daerah Kanada dan Alaska bisa sampai 19 sampai 20 jam. Bisa dibayangin kan? Berat kan? Nah, bagaimana kondisi itu tentunya bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi lebih dari itu adalah suatu latihan kejiwaan, latihan mental, dan tentu saja pasti fisik dan biologi. Pasti mengalami latihan ya. Nah, selanjutnya puasa juga bukan hanya bermanfaat dari segi perkembangan jiwa dan spiritual, namun lebih jauh itu bermanfaat pada kesehatan tubuh, khususnya kesalaran saluran cerna. Nah, jadi saya mencoba akan membahas pertama dalam konteks bagaimana konteks spiritualnya, bagaimana konteks fisiknya, bagaimana konteks mentalnya, juga dalam konteks yang lebih biologi atau lebih fisikal, yaitu bagaimana pengaruhnya pada tubuh, khususnya saluran pencernaan. Nah, hadirin sekalian, kita ketahui bahwa saluran pencernaan itu sangat panjang ya, mulai dari mulut, terus dari mulut akan mengalir ke apa yang kita sebut dengan esofagus. Esofagus itu orang Indonesia bilang kerongkongan. Terus dari kerongkongan masuk ke yang disebut dengan gaster, atau orang Indonesia bilang adalah lambung. Terus dari lambung masuk ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Dari 12 jari, makanan itu masuk ke dalam usus halus.
atau jejunum kalau bahasa kedokterannya. Dan dari situ makanan akan dicerna mulai dari usus 12 jari sampai usus halus, makanan itu diserap, minuman itu diserap untuk masuk ke dalam tubuh. Dan dari situ diserap ke seluruh tubuh, selanjutnya itu akan menjadi energi, menjadi zat pembangun, untuk menjadi zat untuk daya tahan tubuh dan sebagainya. Jadi semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu kan diserap lewat seperti itu. Apakah itu air yang diminum, apakah itu makanan yang dimakan atau dicap, terus semuanya akan diserap di usus, baik usus 12 jari maupun usus halus. Kemudian sisa-sisa dari serapan itu akan dibawa ke dalam usus yang lebih besar itu, namanya usus kolon, ya, usus besar, dan akhirnya dikeluarkan dalam bentuk defikasi atau buang air besar. Kemudian kalau air yang telah diserap ke dalam tubuh akan difilter di ginjal dan akhirnya keluar berupa kencing, kan begitu, atau urin. Nah, itu proses perjalanan makanan itu mulai dari dimakan sampai dengan dikeluarkan, diserap dan dikeluarkan, itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar Dr. Ikrar, ya, maaf, ada slide show-nya nggak keluar. Coba, oke. ya. Coba kita lihat kenapa tidak keluar ya. Ya, betul. Mungkin perlu dilanjutkan. Tunggu. Oke, silakan Dr. Ikrar. Sudah kelihatan ya? Ya. Ya, Silakan. jadi seperti itu modelnya. Nah, jadi kalau perhitungannya hadirin sekalian, orang di Indonesia itu puasa kurang lebih 14 jam. 14 jam berarti makanan yang dimakan pada saat malam hari atau subuh hari itu akan bertahan sampai 8 jam di saluran cerna. Kan begitu. Berarti ada selisih waktu kurang lebih 6 jam. Kalau di Amerika lebih lama lagi, hampir 10 jam. Tanpa asupan energi dan asupan minuman. Nah, fase itu, dari mana sumber makanannya? Dari mana sumber makanan yang diambil oleh tubuh kita? Apakah tidak kekurangan makanan? Jawabannya, hadirin sekalian, bahwa di dalam tubuh kita juga ada yang namanya, ada jaringan lemak, yang ada di dalam usus itu ada jaringan lemak, di bawah kulit, terus di berbagai tubuh. Nah, kalau fase 8 jam sudah lewat, tapi tidak ditambahin dengan masukkan asupan makanan tambahan berikutnya, maka 6 jam berikutnya pada fase bertahan itu, tubuh kita ada proses yang kita sebut dengan proses metabolisme tersendiri, di mana sisa-sisa makanan yang berupa lemak, yang berupa tumpukan-tumpukan bahan makanan yang ada dalam tubuh itu akan diproses menjadi energi kembali untuk menggantikan fase 6 jam itu. Disitulah sumbernya. Jadi kalau dia berpuasa 1 bulan, maka proses dietnya luar biasa, bisa berjalan dengan maksimal ya. Jadi sisa makanan itu akan metabolisme kembali untuk dijadikan energi. Nah, bagaimana proses yang terjadi di usus pada saat itu? Pada saat proses terjadi di usus, maka ada berbagai macam enzim-enzim atau zat-zat yang ada dalam usus yang berproses untuk membantu proses kekurangan makanan pada fase bertahan tadi ya. Coba lihat slide berikutnya. Jadi dalam metabolisme tadi, jadi kurang lebih contohnya kalau dia puasa 14 jam Indonesia atau kurang lebih 16 sampai 18 jam Amerika, itu ada fase tubuh yang dimakan pada saat subuh hari itu akan bertahan hanya 8 jam, 6 sampai 8 jam. 8 jam berikutnya setelah itu akan diambil dari tumpukan-tumpukan sisa makanan yang telah dimakan selama 11 bulan lebih
Kan ada kan berupa aterosklerosis, ada yang berupa tumpukan lemak, ada berupa tumpukan protein dan sebagainya. Itu akan diproses oleh tubuh sendiri untuk diambil, dijadikan energi kembali. Jadi itu kayak tabungan lemak kita, tabungan energi kita yang ada dalam tubuh akan diambil pada saat sisa itu tadi. Itu yang kita sebut dengan fase istirahat tadi, yaitu fase pencernaan normal setelah 6-8 jam. Dia akan melakukan fase pencernaan super normal, yaitu menarik sisa-sisa makanan atau tabungan makanan selama 11 bulan bagi orang yang tidak berpuasa atau selama tidak berpuasa. Yang kedua, keuntungannya tentunya kalau sisa-sisa tumpukan lemak yang ada di dalam pembuluh darah, sisa-sisa lemak yang ada, atau energi yang ada di dalam bawah kulit dan berupa tumpukan-tumpukan lemak, itu akan tentunya akan dibersihkan dan prosesnya menjadi proses adalah proses pencernaan yang baik sehingga terjadi kardiovaskularnya menjadi mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang hipertensi misalnya, penyakit-penyakit tekanan darah tinggi atau banyak hal yang lainnya ya. Terus yang ketiga apa manfaatnya dalam metabolisme itu? Yaitu secara psikologis. Karena kan tujuan berpuasa adalah untuk menenangkan, untuk beribadah. Tentunya dilatih itu pikiran dan saluran cerna untuk jangan hidup hanya untuk makan gitu. Tapi makanannya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tentunya akan bermanifestasi pada aspek psikologisnya. Orang berpuasa itu akan merasa tenang, terus dapat mengendalikan emosi, karena kan orang puasa nggak boleh marah ya. Kalau marah ininya kurang sempurna puasanya. Nah, saya kira agama lain juga, Kristen, agama apa juga kan begitu. Pada saat orang berpuasa itu kan ibadah. Jadi kita dilatih untuk mengendalikan emosi. Agama Buddha juga seperti itu. Bahkan Buddha ada yang lebih lama lagi, bisa puasa sampai seminggu. Nah, itu mudah seperti, tapi intinya puasa yang merupakan ibadah itu akan membuat ketenangan psikologis, dan yang kedua akan mengendalikan emosi, orang tidak cepat marah dan sebagainya. Dan ini manifestasinya pada sistem saluran cerna dan emosi, yaitu turunnya adrenalin. Kalau adrenalin turun, itu adrenalin ini menyebabkan rasa marah ya, itu akan berkurang. Terus yang keempat, aspek penelitian endokrinologi atau tentang hormon orang yang berpuasa akan menjadi lebih balance dan terkontrol. Itu 4 hal yang punya manfaat dari segi metabolisme tubuh. Nah, secara khusus bagaimana pada kondisi orang berpuasa? Kalau dilakukan puasa secara tepat dan benar pada saluran cerna. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa makanan orang yang sudah berpuasa tadi, kan saya ulang lagi ya, fase berpuasa itu kan bisa sampai dengan 14 jam bagi Indonesia ya, orang tropik, atau di daerah utara kayak Amerika bisa sampai 17-18 jam. Berarti sementara normalnya pencernaan makanan itu adalah 8 jam. Nah, berarti sisa setelah itu kan energinya habis. Energinya diambil dari mana? Yaitu diambil dari tumpukan-tumpukan lemak, tumpukan-tumpukan kolesterol, tumpukan adiposa yang ada di dalam hati, di dalam saluran cerna, yang ada di dalam pembuluh darah, yang ada di dalam lemak. Bagaimana prosesnya? Pada gambar ini, Anda bisa lihat bahwa plasmid lipid sebagai lipid itu ya, yaitu terjadi lipid itu ada 3 jenis ya. Ada yang kita sebut dengan lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Terus pembawanya juga, pengantarnya disebut dengan VLDL, very low density lipoprotein. Ini lemak bagus. Terus ada juga yang disebut dengan high density lipoprotein dan low density lipoprotein. Nah, apa bedanya antara low density lipoprotein dan high density lipoprotein? Bedanya begini, kalau high density lipoprotein akan membawa lemak dari tubuh kembali ke hati. Gunanya apa? Supaya tidak terjadi tumpukan di pembuluh darah. Kenapa kalau lemak bertumpuk di pembuluh darah kan orang jadi
menderita penyakit hipertensi dan penyakit arteriosklerosis. Kan begitu. Nah, tetapi kalau low density atau LDL, dia terbalik, dia bawa lemak dari hati ke seluruh tubuh. Jadi semakin banyak yang tertumpuk di luar tubuh, di saluran peredaran darah. Makanya high density disebut dengan lemak bagus, low density disebut dengan lemak jelek. Nah, lemak jahat. Nah, low density ini pada saat orang berpuasa akan berkurang. Kenapa? Karena kan habis di proses, habis di metabolisme. Tetapi high density akan meningkat. Itu manfaatnya. Kenapa pada saat berpuasa, baik secara saluran pencernaan dan sistem tubuh secara keseluruhan sebetulnya mempunyai dampak yang bagus. Jadi begitu metabolisme yang terjadi pada saat orang yang berpuasa. Nah, khusus pada saluran cerna, saya ingin gambarkan pada gambar ini, hadirin sekalian, yaitu pada saat orang fasting, Anda bisa lihat pada saat feeding yang sebelah kanan, itu dia punya nutrien, neuropin, tiomet, dan itu merupakan bagian-bagian yang sensitif di dalam otak, itu akan merangsang lemak untuk berdeposit di luar tubuh. Artinya apa? Pada saat orang hanya makan, dia maka akan banyak kontrol di otak, akan terjadi kontrol begitu banyak lemak yang dideposit atau di saving atau disimpan di pembuluh darah, di bawah saluran cerna, dan di bawah lemak, di bawah kulit ya. Nah, tapi pada saat berpuasa itu terbalik. Anda bisa melihat di sini. Dia long life effect, terus dietnya itu akan meningkat, terus dan akhirnya akan dipecahkan untuk menjadi energi. Itu proses yang berbeda dari gambar ini yang dikontrol oleh otak. Jadi saluran cerna pada saat berpuasa secara tepat itu sebetulnya mempunyai dampak yang bagus. Ada 3 dampak bagusnya. Pertama, lemak deposit yang ada di dalam saluran cerna itu menurun. Yang kedua apa? Motilitasnya atau kontraktilitasnya ya, tempat mijitnya itu saluran cerna usus itu semakin bagus, semakin berirama dengan baik. Dan yang ketiga adalah kimia dalam saluran cerna itu lebih seimbang. 3 hal itu yang menjadi keuntungan pada saat orang berpuasa secara tepat. Nah, ini bentuknya, contohnya bagaimana peristaltik atau gerakan usus itu. Jadi gerakan usus itu selalu mengarahkan ke arah distal ya. Nah, itu akan semakin baik pada saat berpuasa. Itu hal yang saya sampaikan, hadirin sekalian, bagaimana manfaat puasa hubungannya dengan kesehatan saluran cerna. Mungkin demikian, saya kembalikan ke Bapak John. Oke, jadi iya, pertanyaan adalah untuk apa? Kalau ini hanya tanya umum ya. Kalau colonoscopy, oke, itu biasanya usus besar atau juga mereka periksa usus kecil? Sampai mana itu? Oke. Kalau colonoscopy itu adalah alat yang digunakan untuk melihat kolon. Jadi itu adalah untuk usus besar, Bapak John. Colonoscopy. Oke. Jadi biasanya colonoscopy itu dilakukan dari distal, dari anus dimasukin. Oke. Nah, itu apakah yang lainnya termasuk usus kecil dan itu pakai alat apa yang kalau usus kecil dan esophagus dan sebagainya bisa disebut dengan esophagus ataupun ada yang disebut dengan duodenoskopi. Duodenoskopi atau jejunoskopi itu artinya alat yang digunakan untuk melihat, tapi sebetulnya sama saja alatnya, hanya satu bedanya alatnya dibawa dari anus kalau kolonoskopi, sedangkan kalau esophagoskopi ataupun duodenostomi
SCOBY itu diambil dari saluran cerna atas. Oke. Bedanya. Jadi alatnya sama aja digunakan. Ada kameranya. Jadi tadi disebut yang puasa itu ada bagusnya. Nah, Iya. seandainya ya ini seandainya seorang mau puasa gitu ya, Iya. bukan karena agama tapi karena Nah, ingin supaya lebih sehat, rekomendasinya apa? Berapa kali dalam waktu sebulan dan berapa jam gitu kira-kira boleh tanya? saya menganjurkan bagi orang-orang yang mau latihan puasa, sebaiknya paling bagus itu lebih dari dilakukan secara teratur, itu lebih dari 8 jam puasanya. Jadi misalnya kan karena fase 8 jam pertama itu kan makanan yang kita makan sebelumnya kan masih tersisa dalam perut ya, dalam usus. Jadi kalau mau latihan untuk memecahkan lemak-lemak itu ya puasanya atau menahan tidak makannya itu lebih dari 8 jam tersebut. Mungkin 12 jam seperti itu. Oke. Yes. Pokoknya lebih Jadi dari 8 jam. lebih 8 jam. Karena setelah lewat 8 jam lemak-lemak yang lain yang tersimpan itu diproses oleh tubuh untuk menjadi energi kembali untuk mengisi sisa makanan yang dibutuhkan ya. Oke. Jadi sebagai contoh seandainya makan pagi, oke, sarapan pagi, Sarapan terus pagi 12 jam artinya kalau sarapan pagi jam 6 pagi, oke. Jadi dengan arti dalam 6 sore iya. dia makan, ya. Ya, dia makan. Berarti ada sekitar 2-3 jam kan fase lemak itu dipecahkan. Nah, seandainya itu biasanya kalau orang tidak makan kayak saya seandainya kalau Nah, tidak makan siang itu suka perutnya berbunyi dan apakah itu tidak bikin apa kurang baik buat perut gitu? Apa nah, gimana tuh? itu sebetulnya gerakan itu disebut dengan gerakan peristaltik itu Bapak John. Artinya gerakan usus. Dan pada saat kosong biasanya kan berisi udara saja ya. Nah, karena berisi udara saja pada saat dia menekan gitu, maka berbunyi krek, krek, kayak gitu kan. Itu tanda fisiologis, tanda normal Oke. bunyi itu. Dan seandainya ada seorang kawan yang ingin puasa buat kesehatan, oke. Apakah Ya, rekomendasi itu sekali sebulan, sekali seminggu, atau gimana? nah, itu Menurut lo? bagus mungkin sekali seminggu ya. Sekali seminggu, Sekali seminggu teratur. teratur ya. Iya. Dan Oke, kalau misalnya diselingin tetap mau minum, ya minum aja, air putih aja kan. betul. Ya, Kalau minum, supaya sisa-sisa makanan itu bisa artinya sisa lemak itu bisa dipecahkan dengan baik. Untuk baik, kesehatan ini, atau diet namanya ya. betul. Istilah puasa diet. Ya, tapi biasanya kalau orang diet, oke, pada umum yang saya tahu setelah puasa itu biasanya keinginan buat nafsu makannya lebih besar dari sebelumnya. Gimana tuh? Oh Kira-kira. iya, mungkin karena dia ingin kompensasi, ingin makan sebanyak mungkin. Makanya perlu dilakukan secara teratur dan dilatih kan. Oke, kalau boleh tanya latihnya gimana? Jadi latihnya begini mungkin. Pertama, kalau tujuan puasa untuk ibadah kan beda ya. Latihannya adalah untuk bertakwa. Kalau latihan puasa untuk diet, maka latihnya juga pada hal setelah menahan puasa tadi, lakukan dengan kompensasi memakan makanan yang sehat. Jadi misalnya dia orang yang berpuasa diet dari pagi sampai sore ya. Nah, terus setelah itu 1 kali atau 2 kali seminggu. Itu dengan tujuan untuk memecahkan lemak-lemak yang banyak bertumpuk dalam tubuhnya ya. Nah, lakukan secara disiplin, setiap minum air putih, terus pas berakhir itu jangan langsung ditancap lagi dengan makan jeroan, makan lemak dan sebagainya, itu kan tidak tepat.
baru dipecahkan lemaknya, sekarang ditambah lagi banyak-banyak kan, bertumpuk lagi nantinya. Makanya supaya sukses, setelah pagi sampai sore menahan, terus sorenya makan dengan makanan-makanan yang sehat, misalnya makan buah apel itu bagus, terus buah-buahan yang justru bisa menghindari rasa lapar, ada energinya, tapi tidak banyak lemaknya. Itu anjuran saya. Oke. Terus ini kita omong tentang apel. Apel itu fructose ya. Gulanya Ya, namanya terus fructose. ya, Apakah itu sebab banyak yang saya dengar di artikel yang gula itu juga tidak bagus untuk tubuh kita. ya, yang namanya glukos ya. Glukos itu bagi apalagi orang yang menderita penyakit diabetes itu kurang bagus. Tapi itu dibutuhkan tetap Bapak John. Kenapa? Karena glukos itu kan akan dipecahkan menjadi ini sel-sel energi ya, bisa menjadi energi. Dengan kalau setelah dipecahkan, nah glukosa itu sangat mudah menjadi energi. Yang glukosa, yang rasa manis itu. Tapi kalau fruktos ada tambahan ininya lagi, apanya, semacam chemical tertentu. Itu kan fruktos dengan glukos bedanya adalah dia punya susunan rantai karbon ya. Itu perbedaannya. Kalau glukos kan dia C6H12 dengan 6 kan. Nah, kalau fruktos itu kan ada tambahan yang lain. Kenapa? Karena ada dia punya apa itu? Kayak rangkaian kimianya yang double. Makanya disebut fruktos. Nah, bedanya fruktos juga akan bisa dirubah jadi energi, tetapi ada siklus yang lain. Dia menggunakan siklus Krebs namanya. Itu. Nah, kalau glukos bisa langsung berproses dengan proses terpecahnya langsung menghasilkan energi. Kan itu setelah dipecahkan apa ini? Ikatan antara oksigen dengan karbon kan ada energi dari situ. Itulah yang disebut berupa ion-ion ya. Nah, jadi dianjurkan pada umumnya bagi orang yang diet karena kelebihan lemak, sebaiknya kurangi makan makanan yang banyak mengandung lemak dari khususnya dari binatang ya, hewani, tapi ganti kepada yang nabati. Nabati itu misalnya dari tempe, dari tahu, dari apalagi namanya tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan itu jauh lebih bagus. Oke. Baik, Dr. Ikrar, saya rasa sudah bagus sekali dan cukup lengkap. Saya terima kasih untuk memberi waktu, memberi satu pendidikan ke pemirsa Kabari dan saya pun. Dan begitu pula juga saya terima kasih untuk pemirsa Kabari untuk mendengar webinar ini. Sampai kita berjumpa lagi, Dr. Ikrar. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ikrar.